Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan bikin pempek yang agak berbeda ya. Kali ini kita akan bikin pempek panggang atau pempek tunu. Nah, kalau di Palembang ini namanya pempek tunu. Rasanya yang enak sekali. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri saya di sini menggunakan ikan gabus sebanyak 500 gram. Jadi ini ikannya baru keluar dari freezer, terus udah agak cair. Jadi masih agak kayak mengkristal-kristal kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini akan kita aduk dan kita hancurkan. Kemudian kita tambahkan penyedap dan garam. Di sini saya menggunakan garamnya 15 gram dan penyedapnya 5 gram. Kemudian air 200 ml. Airnya nggak kita masukkan semua ya, sisain sedikit saja. Kita khawatir kalau kebanyakan air. Jadi airnya saya masukkan 200 ml tadi, saya kurangin sedikit. Kemudian aduk semua bahan ini sampai merata. Karena di sini masih ada beberapa yang beku, jadi saya mengaduknya lumayan untuk ditekan-tekan ya. Tapi kalau dalam keadaan ikan gilingnya yang nggak ada pembekuan kayak gini, ya aduk seperti biasa aja ya. Bisa gunakan tangan atau bantuan centong seperti saya kayak ini. Kenapa saya pakai centong? Karena ini kondisinya dingin sekali dan tangan saya nggak kuat untuk mengaduknya, makanya saya pakai centong. Nah, untuk airnya tadi saya gunakan air biasa ya, karena kondisi ikan udah dingin. Oke, kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian aduk sampai rata. Pastikan semuanya bercampur rata ya. Jadi untuk membuat pempek panggang ini teman-teman bisa ikutin tutorial yang saya berikan ini. Dan video ini saya buat sengaja nggak saya skip untuk tutorialnya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk mempraktekannya. Dan caranya juga nggak ada yang saya potong-potong. Ini pure resep dari Palembang asli ya teman-teman. Karena saya orang Palembang, jadi saya tahu banyak resep asli Palembang karena warisan dari leluhur saya. Nah, kemudian kita tambahkan sagu ya. Untuk sagunya sendiri bisa merek apa aja atau bisa gunakan tepung tapioka. Di sini saya gunakan sagu merek Udang. Ini saya beli kiloan di warung. Nah, ini kita akan gunakan 250 gram saja. Ini saya masukkan terlebih dahulu 200 gram. Kemudian nanti sisanya 50 gram ya jika ini sudah bercampur rata. Kemudian kita aduk sampai rata. Untuk pempek ikan gabus ini, kondisi teksturnya itu memang benar-benar ini ya, lembut, terus enak. Warna daging ikan gabusnya sendiri jadi kayak merah kayak gini. Beda dengan ikan tenggiri atau ikan kakap. Untuk amisnya juga nggak ada bau amis dan nggak ada bau anyir atau apa ya. Pokoknya ini kalau dari ikan gabus itu udah enak banget. Sama kayak tenggiri ya enaknya. Nah, ini udah mulai rata. Kita tes pakai tangan nanti ya apakah masih lengket. Jika masih lengket kita masukkan yang 50 gram sisanya tadi ya. Oke, kita tes. Oh, ternyata agak lengket. Kemudian kita tambahkan 50 gram. Jadi pas ya 250 gram kita masukkan ke dalam adonan ini sagunya. Kemudian kita aduk rata kembali. Aduk rata sampai benar-benar rata. Untuk resep-resep cara membuat pempek telur, pempek adaan, teman-teman bisa cek di channel saya ya. Di situ banyak sekali cara membuat pempek, cara membuat tekwan. Lengkap ya teman-teman untuk resep-resep Palembang ya. Nah, ini udah rata, sekarang akan kita bentuk bulat-bulat ya. Nah, ini akan kita bentuk bulat-bulat. Kita siapkan dulu tempat untuk menaruh pempeknya. Kita taburi tepung tapioka terlebih dahulu biar nggak lengket pada permukaan bawahnya. Kemudian jangan lupa cuci tangan ya pastinya. Kemudian saya balurkan tangan saya menggunakan sagu. Lalu saya bentuk-bentuk. Saya bentuk bulat. Usahakan untuk membentuk bulat ini jangan ada yang pecah ya teman-teman. Karena pempek ini akan kita panggang. Jadi sebaiknya permukaannya tuh enggak ada yang pecah.
Jika ada yang pecah bisa dicubit-cubit seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk beratnya sendiri, jika teman-teman mau ditimbang, beratnya sekitar 30-40 gram. Jika mau ukuran standar bisa 30 gram aja ya. Nah, ini taburkan kembali. Lakukan cara seperti ini sampai semua adonan habis. Untuk pempek dari ikan gabus ini, ngaduknya itu atau ngebentuknya itu jangan kayak ngulen nih ya teman-teman, takutnya nanti keras, karena semakin kita sering ngulen, pempek itu akan semakin keras. Nah, seperti ini. Oke, lanjutkan sampai semua adonan habis ya. Kemudian kita akan lanjut ke step selanjutnya. Jika semua adonan habis ya, kita akan lanjut untuk memanggang. Di sini saya udah gunakan pemanggang, saya gunakan teflon ya. Kemudian olesi dengan minyak biar enggak lengket permukaan teflonnya. Ini karena teflon saya ini udah lumayan berumur, jadi saya pakai minyak. Harusnya nggak usah pakai minyak ya, nggak apa-apa ya, karena kan teflon nggak lengket emang. Karena teflon saya ini udah lumayan lama, jadi ya harus saya olesi minyak biar nggak lengket. Kemudian pempek tadi yang udah kita bentuk langsung kita panggang di atasnya. Kita susun. Kemudian akan kita panggang menggunakan api sedang ya. Jika teman-teman punya bara api bisa dipanggang di atas bara api atau di atas kompor pemanggang itu ya. Karena saya di sini punyanya yang seperti ini, jadi saya gunakan ini aja yang ada. Nah, ini udah semua kita masukin lagi ya, biar agak penuh sedikit. Nih, ini udah masuk semua. Kemudian diamkan sesaat. Jika udah mulai kering di bawahnya akan kita balik-balik ya. Nah, ini sepertinya permukaan bawahnya udah agak mulai kering. Ini panas ya teman-teman, tapi nggak terlalu panas. Nah, ini bawahnya permukaannya kering, bisa kita balik. Untuk pempek panggang sendiri, ini proses pemanggangnya memang dibolak-balik biar rata ya masaknya, jadi nggak ada yang mentah tengah atau yang masih mentah gitu ya. Jadi pas kita memanggang ini memang dibolak-balik gitu ya sampai benar-benar matang. Ini aja belum kuning udah saya balik karena permukaannya udah mulai kering kan, jadi nggak apa-apa dibalik. Nanti dibalik lagi gitu aja terus ya teman-teman. Nah, ini masih proses pembolak-balikan. Semuanya pastikan sampai benar-benar matang ya teman-teman. Nah, setelah melalui proses bolak-balik, akhirnya pempek panggang ini matang juga. Nah, ini udah saya cek ya, yang satu ini udah saya belah tadi, saya pakai gunting untuk ngecek dalamnya masih mentah atau enggak. Dan ternyata ini udah matang semua. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi ini bisa kita angkat, kemudian bisa langsung kita isi ya. Untuk isinya sendiri kita akan menggunakan ebi atau udang rebon. Nah, di sini saya akan gunakan udang rebon saja karena saya punyanya udang rebon. Jadi udang rebonnya akan saya cuci bersih, kemudian akan saya ini ya, apa sih namanya? Akan saya sangrai. Nah, ini kita angkat dulu terlebih dahulu. Kemudian saya udah menyiapkan
udang rebon. Nah, ini udang rebonnya udah saya cuci bersih, kemudian akan kita sangrai. Sangrai sampai kering ya. Sampai kering dan beraroma harum banget. Nah, terus ini terus disangrai ya, terus sampai benar-benar kering. Nah, jika udah mulai mengering, keringnya tuh bener-bener yang kayak gini ya teman-teman nih. Ini udah kering garing kayak gini ya, teman-teman bisa lihat nih. Ini udah siap dipakai. Kita matikan api, kemudian kita dinginkan ya. Oke, ini kita matikan apinya. Nah, kemudian pempek yang udah kita angkat tadi udah agak dingin, bisa kita potong-potong ya. Kita potong-potong, bukan dipotong sih, kita belah dua tapi nggak putus. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat permukaan dalamnya mulus sekali ya. Nih, ini udah agak dingin, jadi enak untuk ngebelahnya. Coba kalau masih panas, megangnya nggak kuat. Kita belah-belah tengahnya, dibelah tengah aja. Atau pakai gunting ya, jika teman-teman kesulitan menggunakan menggunakan pisau, bisa pakai gunting. Nah, di sini karena saya mau cepet, jadi saya pakai gunting aja. Pakai gunting lebih cepet dan lebih enak ya teman-teman. Nah, jika semuanya udah dibelah, kita akan mengisi dalamnya pakai ebi atau rebon yang udah kita sangrai tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian jika teman-teman suka pedas, bisa tambahkan cabai rawit yang udah di blender. Kemudian tambahkan kecap manis. Nah, cara penyajian pempek tununya ini seperti ini ya teman-teman. Nih, dan ini pempek tununya udah siap disantap. Rasanya yang endulita, rasanya tuh enak banget teman-teman. Oke, kita lanjutkan cara tadi seperti ini. Nah, sampai semuanya habis ya, baru kita sajikan. Oh ya, untuk takaran tadi 500 gram ikan gabus akan menghasilkan 30 buah pempek tunu atau pempek panggang. Nah, seperti ini hasilnya. Pempek tunu ala Susi Kitchen udah selesai. Pempek ini rasanya enak banget, Masya Allah. Teman-teman bisa coba ya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, yuk klik tombol subscribe dan bantu doanya ya teman-teman, biar channel ini makin berkembang.